Sebelumnya, definisi organisasi sendiri itu, organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur-unsur organisasi itu ada orang-orang atau juga manusia, juga disebut dengan SDM, lalu peralatan dan sumber daya lainnya. Ketiga, tujuan bersama. 4, struktur organisasi. 5, lingkungan. 6, kerjasama. Fungsi organisasi sendiri itu ada 3. 1, mencapai tujuan bersama. Organisasi memberikan wadah untuk mengarahkan dan untuk mengintegrasikan sumber daya, termasuk manusia, modal, dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Organisasi membantu dalam memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap individu atau unit di dalam organisasi, sehingga setiap anggota dapat bekerja dengan fokus. Yang ketiga, pengembangan anggota. Organisasi memberikan kesempatan untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan kepemimpinan. Selanjutnya ada definisi komunikasi dalam organisasi. Menurut Francis Crick, mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut pandangan Friend, interaksi antara anggota organisasi atau anggota dengan pemimpin organisasi bukan merupakan komunikasi organisasi, melainkan interaksi antar organisasi tersebut dengan sasaran komunikasi yang bukan bagian dari organisasi tersebut. Berikut adalah bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, yaitu orang yang berada pada level manager atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, yaitu bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Yang ketiga adalah komunikasi sesama atau horizontal communication, yaitu komunikasi sesama berlangsung di antara para karyawan maupun bagian yang memiliki kedudukan setara. Yang keempat adalah komunikasi lintas saluran atau interline communication, yaitu komunikasi untuk berbagi informasi yang melewati batas-batas fungsional. Ada strategi meningkatkan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah menciptakan budaya komunikasi terbuka dan transparan. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat. Yang keempat adalah pengembangan kepemimpinan yang partisipatif. Di sini ada definisi koordinasi. Koordinasi adalah proses mengatur dan menyelaraskan berbagai bagian fungsi, aktivitas, dan sumber daya dalam sebuah sistem atau dalam konteks ini organisasi agar bekerja secara terpadu, harmonis, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Adapun jenis-jenis koordinasi, yang pertama koordinasi internal, meliputi seluruh proses kerjasama antara posisi eksekutif, manajer, divisi, departemen, dan seluruh staf di dalam perusahaan. Jenis koordinasi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu koordinasi vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Kedua, koordinasi eksternal. Jenis koordinasi ini adalah suatu bentuk relasi antara organisasi dan anggotanya dengan lingkungan di luarnya. Contoh dari koordinasi ekstern adalah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Fungsi koordinasi. Menurut Handayani-Rat, terdapat 3 fungsi penting koordinasi untuk sebuah organisasi. Fungsi koordinasi antara lain yaitu yang pertama, koordinasi yang baik akan berdampak terhadap efisiensi. Koordinasi yang baik akan menghindarkan suatu organisasi menghabiskan biaya, tenaga, dan materi yang berlebihan, serta output yang tetap maksimal. Kedua, koordinasi berdampak terhadap moral suatu organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan leadership seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar mampu melakukan koordinasi untuk anggotanya. Ketiga, koordinasi berdampak pada perkembangan personal dalam organisasi. Unsur pengendalian personal selalu ada dalam koordinasi. Maka dari itu, anggota tidak bisa dibebaskan begitu saja, melainkan harus tetap dikendalikan. Tujuan dan manfaat koordinasi. Tujuannya yang pertama, menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi. Yang kedua, mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodir
ketiga, memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi. Manfaatnya, yang pertama, mencegah terjadinya konflik antar individu atau antar departemen. Yang kedua, mencegah munculnya penilaian negatif di antara anggota dan departemen. Yang ketiga, melahirkan sikap saling peduli dan saling membantu sesama anggota organisasi. Kesimpulannya, hubungan sinergis antara organisasi, komunikasi, dan koordinasi juga menunjukkan bahwa ketiganya tidak dapat berdiri sendiri. Struktur organisasi tanpa komunikasi yang baik akan membuat proses